Si gua gajah ada 3, tapi yang 3 ini nggak bersatu, misah-misah. Semua gua di Desa Leuwi Karet itu ada 34 gua. 34? Betul. Di Gua Gajah ini ada cerita mungkin dari turun-temurun yang sampai sekarang tetap bertahan itu apa, Pak? Ada. Pertama nama kieu Mbah Simarjaya teh gaduh adi namina Nyai Mas Nuri. Eta adina teh pan geulis. Dipikah hoyong ku Belanda. Rek dipikah ku Belanda. Bapakna Tumenggung Jongko teu meunang. Soalna luar agama. Akhirna dititah ngungsi ka Jawa Barat. Sareng rakana nyaeta Mbah Simarjaya. Akhirna ti Banyumas dugi ka Gunung Cerme istirahat di Gunung Cerme. Keur istirahat kitu aya seorang pemuda ganteng nyamperkeun memperkenalkan diri masing-masing buka riwayat. Bus ngobrol lila kitu nya. Mbah Simarjaya teh di Pasihan Cindramata nyata Krisi Paniwen. Krisi Paniwen aya di Haji Nasir di Desa Lulut. Nah, saenggeusna beres komunikasi di Gunung Cerme nya anjeunna teh lempang dugi ka daerah Bogor, daerah Sumurwangi Bogor. Kira-kira jam 4 waktu harita, jam 4 sore dipanggil ke masyarakat dinya. "Hei, kasep ka dieu asup cenah. Sakedap deui aya orang sok ngadahan jelema ya." "Ah, yang bener Bu," kan dia Melayu ngomongnya. "Yang bener Bu ya. Kalau gitu saya nitip adik saya aja." Medis berdarah. Kayaknya dinding dalam kayaknya. Enggak kenapa aku atau apa tadi? Enggak, kayaknya ujung genteng ya, kayak isi genteng pecahan genteng. Perlu dijahit dikit berarti ya nanti ya. Balok ya, Pak? Iya. Itu tadi gimana Den ceritanya bisa Enggak tahu. ada apa-apa kan? Mundur gitu kan? Iya. Awalnya sih emang udah nggak enak sebenarnya Pak. Udah ngerasa nggak enak aja pas saya gimana ya? Kalau lagi megang kamera mau nggak mau kan? Iya. Harus. Mau gimana lagi? Tahu-tahu buat rasanya udah tinggal kena aja. Jalan ke arah guanya di sebelah sana ya Pak ya? Sebelah sana. Ke arah Bapak pernah mencoba masuk ke dalam? Sudah. Itu memang sempit untuk masuk ke dalam ya? Berapa jarak jauhnya berapa meter? Kalau udah di dalam udah luas sekali. Tapi untuk masuk ke yang luas itu ini kan sempit sepertinya. Ini enggak, cuma ini tertutup rumput aja. Tapi luas sekali ya. Luas. Kalau saya boleh tahu, saya nggak tahu dari sini melihat seperti ada cahaya yang terang. Iya. Apakah di dalam ada seperti simbolik seperti patung atau batu atau apa yang ada ya? Benar. Satu ada patung si Gareng, ada patung si Dewala, ada patung si Cepot. 3. Dan ada patung gajah, mirip gajah. Ada Ya. 4 patung. Ada 4. Nggak tahu, pemirsa saya ngeliat memang ada sinar kebiruan dari arah dalam. Iya. Dan ini memang energinya besar, energi positif sebenarnya. Betul. Tadi saya sempat melihat Ada patung, boleh lihat Pak? patung Niniing itu. Patung Niniing itu. Ini bisa. Kita lihat ya Ya, Pak. Pak. Boleh, ayo. Udah alami ini dari dulunya. Ini bisa diceritakan. Ini Patung ini ada sejak kapan ya? Riwayatnya begini. Ini patung ceritanya pengawal Prabu Surya Kencana. Dia dari Pajajaran tuh, dia bawa tumpak gajah, dikawal sama 3 orang putri. Satu putri yang ini putri, namanya Niniing. Ini. Yang satu lagi di Gunung Putri, yang satu lagi di Gua Putri. Ini ceritanya sama Prabu Surya Kencana tuh dilarang mandi di Kobak Cijolang. Kobak Cijolang itu dulunya sakti.
kalau ada perempuan nggak laku-laku mandi di situ cepet dapat jodoh ada ya. jodoh. Karena Cijolang itu airnya sakti waktu dulu, dia tuh penasaran, akhirnya dia mandi, akhirnya dikutuk jadi batu karang. Itu ceritanya. Iya. Terima kasih Pak Pung untuk iya. kisahnya. Sama-sama. Itu dia. Sama-sama. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan melihat peserta Ghost Game dalam menjalankan misi malam ini. Ada pocong di sana. Ayam. Ya, kayak matang ya tas. Cewek. Diri. Pekerjaan saya seorang penyanyi dangdut. Motivasi saya kepingin gimana sih rasanya ikutan Ghost Game? Pasti seru. Hai, saya nama Israel dari Manado. Motivasi saya ikut Ghost Game karena kebawa mimpi, terus penasaran dengan makhluk-makhluk gaib. Ayo orang Manado, dukung kita nih, pasti menang. Hai, nama saya Veronica Sani. Motivasi saya ikut Ghost Game, saya ditantangin sama teman saya, berani atau enggak. Biar saya takut. Buatin aku ya, menang. Selamat malam pemirsa. Malam ini saya bersama tim Ghost Game telah berada di sebuah kawasan di mana di atas bukit ini terdapat 36 goa. Salah satunya adalah goa yang utama disebut sebagai Gua Gajah. Di samping saya sudah bersama Pak Nana Soekarna. Selamat malam Pak. Selamat malam. Pak Nana di sini sebagai juru kunci Gua Gajah. Apakah ini untuk menjadi juru kunci ini keturunan atau bagaimana Pak? Keturunan. Pak, sebenarnya fenomena mistis seperti apa yang mungkin Bapak sendiri pernah alami atau mungkin warga masyarakat sekitar? Biasanya lazim sering dilihat sama masyarakat gitu ya. Itu memang ada semacam makhluk tinggi gede gitu ya. Tinggi gede, hitam, rambutnya tuh keriting. Kami tim Ghost Game berniat untuk menjalankan misi terhadap Ya. peserta-peserta malam ini. Ya. Nah, kemungkinan besar Pak Nana, apabila ada peserta yang menjalankan misi di lokasi ini, fenomena seperti apa yang bisa terjadi kepada peserta? Kalau buat mereka bisa terjadi kelihatan. Bisa kelihatan ya? Bisa kelihatan. Kenapa? Ya apalagi yang kita umpamanya kita tujuannya juga pengen memang Tadi kayak ada, maaf Pak. Tadi pada saat Bapak menjelaskan soal itu ada seperti api gitu Pak. Kayak ada api yang mungkin terbang itu apakah salah satu penjaga dari sini? Oh, sering banyak. Sering. Ini kadang-kadang kalau dari gunung sana itu langsung terbang. Wah, cuk, masuk sini, masuk gua sini. Itu namanya Putri. Si Putri namanya. Bahkan guanya di sebelah sana. Oh ada Pak? Ada gua si Putri ada. Gua si Putri. Nah dari sana itu nanti dia kemari. Oh itu berarti namanya, berarti yang saya lihat itu ternyata berasal dari Gua Putri. Gua si Putri. Nah karena ini gua induk, maka dari mana-mana juga tetap untuk musyawarah, untuk kumpul, untuk apa dari mana-mana dia kemari ke Gua Gajah. Baik Pak Nana, sepertinya saya akan memanggil peserta untuk menjalankan misi Ghost Game malam ini. Terima kasih untuk kisahnya, itu akan saya ambil hikmahnya dan mungkin juga buat pemirsa di rumah pada akhirnya juga mengetahui sejarah tempat ini juga. Terima kasih Pak Nana. Sama-sama. Silakan Pak. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan peraturan Ghost Game malam ini. Anda dengarkan baik-baik karena saya tidak akan mengulang. Yang Anda harus lakukan adalah Anda mencari benda di dalam rumah dan di sekitar gua, yaitu Anda ingat baik-baik, stik bonang dan juga mantra. Apabila Anda sudah menemukan keduanya, Anda harus mencari sebuah gubuk yang di dalamnya ada simbolik patung dan juga ada meja yang di atasnya ada genting dan batu arang yang sudah menyala. Di atas batu arang itu sudah ada terasi yang memang digunakan untuk mengundang makhluk astral yang ada di sekitar. Anda paham? Sebelumnya Anda juga harus mengetuk dan membunyikan bonang dengan stik yang sudah Anda dapatkan.
Anda harus bertahan di sana selama 2 jam. Kami berhak mendiskualifikasi Anda apabila, pertama, Anda terlalu lama mencari benda yang kami minta dan melebihi waktu 15 menit. Yang kedua, Anda salah dalam membaca mantra dan kami beri kesempatan hanya 2 kali. Paham? Yang ketiga, apabila Anda menyerah. Anda paham semua peraturannya? Baik, sebelumnya saya akan mengaktifkan indera kepekaan yang Anda miliki. Anda siap? Tarik nafas. Ya, bisa buka mata. Vero, Anda siap? Saya jelasin. Nah, ini jadi adaptasi. Jadi memang Vero sendiri juga sebenarnya sudah sensitif karena auranya ungu. Vero bisa jelaskan melihat seperti apa sosoknya? Takut. Nggak usah dilihat, lihat ke saya aja. Lihat sosok apa? Aduh, nggak tahu tadi aku lihat ada sosok hitam gede gitu. Ya, itu adalah salah satu penjaga yang ada di sini. Kembali lagi, Vero dalam menjalankan misi kan memang harus berinteraksi dengan dimensi mistik ya. Itu dia. Jadi jangan kaget apabila setelah diaktifkan itu memang seperti melihat ada sekelabat atau kadang-kala memang sosok gemeter kamu, sosok yang memang jelas sekali. Salah satu cara menghadapinya adalah jangan merasa bahwa itu sesuatu yang menakutkan, tapi langsung sebarkan bahwa sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Dan Vero harus ingat fokus menjalankan misi. Itu dia ya. Emang tadi Vero ngeliatnya di mana? Posisi di Ya, pokoknya di Dengar ada suara ketawa nggak? Iya. Iya. Ada suara ketawa. Iya, pokoknya aku tadi lihat ada di sebelah sana aku lihat ada sosok gede hitam, terus aku dengar suara ketawa. Dalam menjalankan misi ini adalah fokus utama Vero adalah tugas-tugas yang diberikan Ghost Game. Bagaimana caranya menghadapi makhluk astral itu kembali lagi kepada Vero, karena ini adalah pengalaman pertama Vero berinteraksi dengan makhluk astral. Vero siap? Siap. Oke, silakan. Assalamualaikum. bakar, baca mantra, nyau keun kadidaran ning ing saring daya karuan calik di goa gajah nganggo sareat terasi bakar jeng gong bonang. Nyokon kahadirani ing sareng sadaya kawurun nucalik di goa gajah langgong syariat terasi bakar jenggongan. Assalamualaikum, jangan ganggu Vero ya. Vero takut banget ya, ada apaan sih? Ada putih-putih di situ. Merinding. Merinding. Ada pocong di sana. Kalau si Rahmatnya, apa yang membuat dia ketakutan di awal? Kalau di peserta pertama laki-laki, dia akan selalu bertemu
ilaha illallah. La ilaha illallah. Mboten ganggu, Mbak. Kula mboten ganggu. Ngapunten, Mbak. Ngapunten. Ngapunten, Mbak. Ya Allah. Ya ampun. Dia ada yang jatuh. Ini yang sebelah kiri gue nih, panas banget hawanya. Sebelah kiri lumayan. Tuh yang ini. Bang ya, tuh ada mata kayak mata merah itu. Aduh, jangan diganggu ya. Jangan diganggu. Serem banget pokoknya tempat sini. Mau di nonaktifin dulu aja. Oke. Ya, tarik nafas. Pegang tangan saya. Oke, udah saya nonaktifkan. Akan bisa ngeliat lagi. Oke, tenangkan dulu. Apa sebenarnya kondisi seperti apa makhluk astral yang ada di sekitar? Banyak banget ya. Bisa diceritakan, Vero? Kamu paniknya luar biasa. Kami di monitor pun juga ikut tegang karena khawatir kalau terjadi apa-apa. Dari ngambil mantra itu dengar suara-suara sebelumnya awalnya udah ditunjukin, tapi ya karena aku pikir tanggung, ya udah pas ya paling parah pas yang di sini ini nih aku lihat banyak banget. Masih ingat nggak apa saja yang dilihat? Aku pas ngelihat ke sana banget aku lihat ada pocong, terus suara. Kalau suara itu udah dari tadi. Terus di sana juga kayak ada suara. Aku nggak tahu. Pas aku habis mukul stick bonang itu deh, pokoknya aku ngerasa kayaknya pada datang semua. Itu berasa sekali ya. Terus aku tadi udah hampir mau pingsan kan, tapi aku tahan. Maksud aku mau ngelawan itu semua karena aku baca-baca dalam hati, aku tahan. Tapi bagaimanapun juga, Vero, karena Anda menyerah karena khawatir juga kondisi yang terlalu ekstrim. Mohon maaf, Anda tidak berhasil menjalankan misi ya. Tapi kami ucapkan terima kasih dan kami selalu. Jangan, saya nggak ngapa-ngapain. Aku kalau lapar. Ada yang nimpuk. Ada yang nimpuk, jangan nimpuk apa? Apa itu putih-putih itu? Apa nih? Bangun nih!
Astagfirullahaladzim. Aku kuntilanak tuh. Ya Allah. Bisa ini mah nggak bisa. Udah mendingan lu pulang. Aduh ya Allah Mbak Kun. Ya Allah Mbak Kun. Aduh jangan nimpuk-nimpuk Mbak. Benteng suara aku iki loh. Ya Allah. Saya panggil Cuci Jenny saya Mbak. Ambaan sih. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk konco ninggi sik gembira, alerap-lerap pianyune sekoro. Bayang. Angker aja nih tutup nih. Ada yang jalan tuh. Nggak kelihatan gua. Apaan tuh? Tuh, ada nggak? Bisa. Apaan tuh? Jangan apa tuh? Cewek. Tuh cewek tuh. Berdiri. Aduh. Jangan ganggu atuh. Cewek tuh berdiri tuh. Bisa ceritakan sebenarnya apa saja yang Israel alami di lokasi pada saat menjalankan misi ini sampai keringat, padahal kan udaranya dingin di sini. Iya. Di sini yang sebelah kanan sini kayak panas gitu awannya. Awannya panas. Iya. Dan di situ saya lihat ada kayak mata merah. Nggak kelihatan saya ambil, kelihatan sini. Di sekitar situ ya. Kemudian di mana lagi? Terus di sini banyak yang bunyi-bunyi. Bunyi. Ya, kayak yang mau datang gitu. Banyak Terus, sekali ya, suaranya. Situ ada cewek. Di situ. Ya. Padahal pemirsa bisa lihat langsung bahwa ini memang tertutup oleh tanah, jadi tanah tinggi atau beton mungkin ya. Jadi tidak mungkin ada orang lain yang masuk ke dalam area sini karena sudah terisolasi. Sosoknya nggak tahu seperti apa, tapi terlihat. Nah, pada saat singkatan seperti ini, pada saat melihat penampakan itu sebenarnya bagaimana dengan Israel sendiri? Jadi saya melihat sosok perempuan. Iya, sampai sekarang. Ini sebenarnya dalam suasana hening, sebenarnya banyak yang mengamati. Dari penjuru ini banyak yang Jadi gini Mbak Citra, maaf Mas Andes, ini bisa disadarkan kembali nanti. bisa disadarkan, cuman ini akan sadar dengan satu upaya yang belum disiapkan. Jadi dari satu perin dia meminta sedikit kembang melati. Ada biasa artikel. Ini jadi sebenarnya kalau saya boleh Mati. terjemahkan kondisi Israel sendiri, dia seperti diajak ke dimensi gaib, diajak. Jadi mungkin Israel pada saat ini seperti pingsan, tapi sebenarnya tidak pingsan, tapi rohnya itu seperti menyeberang ke dimensi gaib. Mungkin nanti pada saat sadar kita tanyakan apa yang dia temui atau apa. Nah, ini adalah salah satu bentuk interaksi astral projection, dan ini jarang sekali terjadi. Karena biasanya kan pada saat orang melakukan sebuah misi di lokasi angker, kerasukan atau apapun itu sering terjadi. Tapi untuk kali ini di Israel, dia mengalami astral projection, di mana dia memasuki dimensi gaib. Mungkin akan kita tanyakan ketika sadar ya. Ini Mbak Citra yang saya katakan dari tulangan tadi, bahwa
banyak gangguan selama kita syuting. Banyak gambar yang hilang. Ada satu peserta yang dia harus diajak ke dunia lain. Karena yang tadi saya ke dimensinya peri dimensi gaib. Iya. Karena ketertarikan peri tersebut adalah terhadap laki-laki. Saya mengatakan itu pada saat di awal. Ya karena dari itu cuman supaya ini bisa netral kembali, tolong disiapkan bubur rampennya melatih sedikit tadi. Nah itu Ki. Tarik. Nanti jika sudah sadar kita bisa tanya apa yang terjadi. Bisa duduk, tunggu, jangan langsung berdiri ntar pusing. Kalau sudah kuat boleh berdiri, kalau tidak mampu duduk saja dulu. Bisa dibantu. Israel, sudah bisa berbicara? Kamu bisa menceritakan tadi ketika Kira menghampiri dan bilang seperti ada sosok wanita yang mencoba untuk mendekat dan tiba-tiba itu hilang ingatan. Israel bisa menceritakan pada saat ini apa saja tadi? Pada saat Kira menyentuh dan itu tiba-tiba ini apa? Menemui apa saja, mungkin sebuah hasil. Jadi ada kayak badan gede gitu. Ya. Dia tahu apa gitu, banyak bulu. Berbicara atau mengajak ke satu tempat atau apa? Karena tadi lumayan lama. Enggak, dia cuma lihat saya. Ditunjukkan satu tempat tidak? Atau apa? Kira-kira apa? Kayaknya di sini. Dari tadi, pokoknya dari awal masuk sampai akhir awal di sini panas banget. Panas banget. Iya. Sebenarnya ini yang terjadi dengan Israel kondisinya masih di gerbang pertama ya. Betul. Tapi badannya ini panas sekali loh. Jadi gini Mbak Citra, yang diceritakan sama Israel ini, dia mengatakan itu adalah sosok badan besar dan berbulu. Itulah adalah penguasa sang peri. Kalau disebutnya adalah, kalau orang bilang mengatakan itu adalah sosok genderuwo. Tetapi sebenarnya dia bukan genderuwo, tapi itu adalah seorang pangeran bagi peri tersebut. Peri-peri ini mengganggu dia. Dan sebenarnya genderuwo ini adalah melindungi sang Israel supaya tidak diajak ke dimensinya sang peri. Seperti itu Mbak Citra. Jadi tadi memang hanya sampai di gerbang pertama ya. Tapi kondisinya badannya sendiri panas. Jadi memang hanya itu yang diingat oleh Israel. Tidak ada yang lain mungkin melihat sebuah rumah atau apa, belum sampai sana ya. Belum, itu baru di gerbang pertama. Baik Israel, bagaimana juga pengalaman yang Anda alami ini memang pertama kali baru terjadi dan memang Anda alami baru kali ini ya. Baru kali ini, dan Anda mampu menyelesaikan misi yang diberikan Ghost Game malam ini. Ya, selamat. Anda berhasil mendapatkan 2,5 juta rupiah atas misi yang Anda jalani. Oke, Israel, terima kasih. Ya, silakan. Hati-hati. Astagfirullahaladzim. Stop itu! Jalan. Bangun! Itu kuntilanak tuh! Ya Allah, ya Rabbi, ya ampun, astagfirullahaladzim. Kan sudah dikasih lagu tadi, sudah dikasih tembang. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Aduh, ya Allah, apalagi tuh? Aku bang ragu. Aku mati. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ada yang nimpuk-nimpuk lagi nih. Ya Allah, jangan nimpuk dong. Ya Allah. Aduh, ya Allah, mati dah. Ya Allah.
Kenapa baterai copot? Ella? Siapa? Rahmat, ini sepertinya ada sosok wanita karena dari pancaran matanya juga berbeda. Mau disadarin Sadarin agar kembang 7 rupa. Ella, sudah. Ella, Ella, Ella. Late Night Show. Suka. Ku beri 1 permen. Ella, 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 Ella. Putri Puri. Putri tadi mendengarkan Ella Menyangis, ngembang, monosuka. Iya. Kenapa kamu suka tempat itu? Putri Puri, saya minta tolong sama kamu, ya, untuk tidak mengganggu Ella. Dan kamu harus pergi dari tubuhnya Ella, ya. Kembali ke dunia, kembali ke dimensimu. Suka kan? Ya sudah. halus sekali bahasanya, lembut sekali, lembut, sopan, memang seperti ningrat. Ella, kamu ingat apa yang terjadi sama kamu? Ya, apa ya? Kayaknya ada perempuan cantik gitu loh. Pakai selendang? Ya pakai bajunya tuh putih. Terus di sininya tuh pakai baju kebaya gitu kan? Iya, iya betul. Terus ini pakai kayak apa sih, selendang gitu Selendang loh. ya, yang kalau buat nari itu ya. Iya, dia bilang kayaknya sih apa ya? Orangnya tuh kayak pintar nari gitu loh. Tapi Ella sendiri bisa menari sebenarnya? Bisa. Mungkin ini ketertarikan dari makhluk astral kepada Ella bahwa mereka memiliki ada beberapa kesamaan. Suka menari dan menembang Ella ya. Karena tadi Putri Puri. Putri Puri ini tadi bilang dia senang dengan Ella karena suka menembang. Ya itu dia. Tapi gimana juga yang Ella alami ini, kami salut sebagai tim Ghost Game. Dan Ella berhasil menjalankan misi yang diberikan oleh tim Ghost Game. Selamat, Anda berhasil dan mendapatkan 2,5 juta rupiah, Ella ya. Terima kasih. Ini masih agak lemes tapi ya. Iya, Oke, selamat ya. terima kasih. Dari mana sih? Buka matanya. Opening aja tuh, pas dibuka pintunya nggak ada. Ya. Ella. Mana tadi? Saya tes. Kemarin tuh
pemirsa di rumah harus tetap berhati-hati apabila mendatangi sebuah lokasi yang dianggap sakral oleh penduduk setempat. Sebagai pendatang, kita harus tetap menjaga kelestarian lokasi tersebut. Ada atau tidak adanya sesuatu yang kita lihat. Baik pemirsa, yang dialami peserta malam ini sangat berbeda. Tapi juga interaksi yang terjadi tidak harus selalu dengan kerasukan secara ekstrim, tapi mengalami astral projection yang baru kali ini terjadi. Apapun yang terjadi hari ini, itu nyata tanpa rekayasa. Anda boleh tetap bersikap mistis, tapi harus tetap kritis. Kami tetap menantang Anda di Ghost Game minggu depan, setiap Kamis jam 10 malam, hanya di Trans TV. Yang muslim betul. Si gua gajah ada 3, tapi yang 3 ini nggak bersatu, misah-misah. Semua gua di desa Leuwi Karet itu ada 34 gua. 34. Betul. Di Gua Gajah ini ada cerita mungkin dari turun-temurun yang sampai sekarang tetap bertahan, itu apa Pak? Ada pertama nama kieu Mbah Simarjaya teh gaduh adi namina Nyai Mas Nuri. Eta adina teh pan geulis. Dipikah hoyong ku Belanda. Rek dipikah ku Belanda. Bapakna tumeng dongko teu meunang. Soalna luar agama. Akhirna dititah ngungsi ka Jawa Barat. Sareng rakana nyaeta Mbah Simarjaya. Akhirnya tiba Nyumas dugi ka Gunung Cerme istirahat di Gunung Cerme. Keur istirahat kitu aya seorang pemuda ganteng nyamperkeun memperkenalkan diri masing-masing buka riwayat. Geus ngobrol lila kitu nya. Mbah Simarjaya teh di Pasihan Cindramata nyata Krisi Paniwen. Krisi Paniwen aya di Haji Nasir di Desa Lulut. Nah, saenggeusna beres komunikasi di Gunung Cerme nya anjeunna teh lempang dugi ka daerah Bogor, daerah Sumurwangi Bogor. Kira-kira jam 4 waktu harita, jam 4 sore dipanggil ke masyarakat dinya. "Hei, kasep ka dieu asup cenah. Sakedap deui aya orang sok ngadahan di rumah ya." Ah, yang bener Bu, kan dia Melayu ngomongnya. Yang bener Bu ya. Kalau gitu saya nitip adik saya aja. Medis berdarah. Kayaknya dinding dalam kayaknya. Nggak kenapa aku atau apa tadi? Enggak, kayaknya ujung genteng, kayaknya ujung genteng pecahan genteng. Perlu dijahit dikit berarti ya nanti ya. Baloknya Pak. Iya. Itu tadi gimana Den ceritanya bisa? Nggak tahu. Ada apa-apa kan? Mundur gitu kan? Iya, awalnya sih emang udah nggak enak sebenarnya Pak. Udah ngerasa nggak Udah enak. ngerasa nggak enak aja pas saya gimana ya? Kalau lagi megang kamera mau nggak mau kan? Iya, harus. Mau gimana lagi? Tahu-tahu buat rasanya udah tinggal kena aja. Jalan ke arah guanya di sebelah sana ya Pak ya? Di sana. Ke arah Bapak pernah mencoba masuk ke dalam? Sudah. Itu memang sempit untuk masuk ke dalam ya? Berapa jarak jauhnya berapa meter? Kalau mungkin di dalam udah luas sekali. Tapi untuk masuk ke yang luas itu, ini kan sempit sepertinya. Ini enggak, cuma ini tertutup rumput aja. Tapi luas sekali ya. Luas. Kalau saya boleh tahu, saya nggak tahu dari sini melihat seperti ada cahaya yang terang. Iya. Apakah di dalam ada seperti simbolik seperti patung atau batu atau apa yang Ada. Ada ya, benar. Ada.
Satu ada patung si Gareng, ada patung si Dewala, ada patung si Cepot, 3. dan ada patung gajah, mirip gajah. Gajah. Ada Ya, 4 patung. Ada 4. Nah, tuh pemirsa saya ngeliat memang ada sinar kebiruan dari arah dalam. Ya, Dan ini memang energinya besar, energi positif sebenarnya. betul. Tadi saya sempat melihat Ada patung, boleh lihat Pak? patung Niniing itu. Patung Niniing itu. Ini kita lihat ya Ya, Pak. Pak. Boleh, boleh. Ayo. Udah alami ini dari dulunya. Ini bisa diceritakan. Ini Patung ini ada sejak kapan Pak? riwayatnya begini. Ini patung ceritanya pengawal Prabu Surya Kencana. Dia dari Pajajaran tuh, dia bawa tumpak gajah, dikawal sama 3 orang putri. Satu putri yang ini putri, namanya Niniing. Ini. Yang satu lagi di Gunung Putri, yang satu lagi di Gua Si Putri. Ini ceritanya sama Prabu Surya Kencana tuh dilarang mandi di Kobak Cijolang. Kobak Cijolang itu dulunya sakti. Kalau ada perempuan nggak laku-laku mandi di situ cepet Dapat jodoh ada ya. jodoh. Karena Cijolang itu airnya sakti waktu dulu. Dia tuh penasaran. Akhirnya dia mandi. Akhirnya dikutuk jadi batu karang. Itu ceritanya. Ya. Terima kasih Pak Pung untuk ya. kisahnya. Sama-sama. Itu dia. Sama-sama. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan melihat peserta Ghost Game dalam menjalankan misi malam ini. Ada pocong di sana. Ayam. Ya, kayak mata merah. Cewek. Jadi, Pekerjaan saya seorang penyanyi dangdut. Motivasi saya kepingin gimana sih rasanya ikutan Ghost Game? Pasti seru. hai. Saya nama Israel dari Manado. Motivasi saya ikut Ghost Game karena kebawa mimpi, terus penasaran dengan makhluk-makhluk gaib. Ayo orang Manado, dukung kita nih, pasti menang. Hai, nama saya Veronica Sani. Motivasi saya ikut Ghost Game, saya ditantangin sama teman saya, berani atau enggak. Biar saya penakut. Buatin aku ya, menang. Selamat malam pemirsa. Malam ini saya bersama tim Ghost Game telah berada di sebuah kawasan di mana di atas bukit ini terdapat 36 gua. Salah satunya adalah gua yang utama disebut sebagai Gua Gajah. Di samping saya sudah bersama Pak Nana Soekarna. Selamat malam Pak. Selamat malam. Pak Nana di sini sebagai juru kunci Gua Gajah. Apakah ini untuk menjadi juru kunci ini keturunan atau bagaimana Pak? Keturunan. Pak, sebenarnya fenomena mistis seperti apa yang mungkin Bapak sendiri pernah alami atau mungkin warga masyarakat sekitar? Biasanya lazim sering dilihat sama masyarakat gitu ya. Itu memang ada semacam makhluk tinggi gede gitu ya. Tinggi gede, hitam, rambutnya tuh keriting. Kami tim Ghost Game berniat untuk menjalankan misi terhadap Ya. peserta-peserta malam ini. Ya. Nah, kemungkinan besar Pak Nana, apabila ada peserta yang menjalankan misi di lokasi ini, fenomena seperti apa yang bisa terjadi kepada peserta? Kalau buat mereka bisa terjadi kelihatan. Bisa kelihatan ya? Bisa kelihatan. Kenapa? Ya apalagi yang kita umpamanya kita tujuannya juga pengen memang Tadi kayak ada, maaf Pak. Tadi pada saat Bapak menjelaskan soal itu ada seperti api gitu Pak. Kayak ada api yang mungkin terbang itu apakah salah satu penjaga dari sini? Oh, sering banyak. Sering. Ini kadang-kadang kalau dari gunung sana itu langsung terbang. Wah, cuk, masuk sini. Masuk gua sini. Itu namanya Putri. Si Putri namanya. Bahkan guanya di sebelah sana. Oh ada Pak? Ada gua si Putri ada. Gua si Putri. Nah dari sana itu nanti dia kemari.
Oh, itu berarti memang itu yang saya lihat itu ternyata berasal dari Gua Putri. Gua Si Putri. Nah, karena ini gua induk, maka dari mana-mana juga tetap untuk musyawarah, untuk kumpul, untuk apa dari mana-mana ya kemana? Ke Gua Gajah. Baik, Pak Nana, sepertinya saya akan memanggil peserta untuk menjalankan misi Ghost Game malam ini. Terima kasih untuk kisahnya, itu akan saya ambil hikmahnya dan mungkin juga buat pemirsa di rumah pada akhirnya juga mengetahui sejarah tempat ini juga. Terima kasih, Pak Nana. Sama-sama. Silakan, Pak. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan peraturan Ghost Game malam ini. Anda dengarkan baik-baik karena saya tidak akan mengulang. Yang Anda harus lakukan adalah Anda mencari benda di dalam rumah dan di sekitar gua, yaitu Anda ingat baik-baik, stik bonang dan juga mantra. Apabila Anda sudah menemukan keduanya, Anda harus mencari sebuah gubuk yang di dalamnya ada simbolik patung dan juga ada meja yang di atasnya ada genting dan batu arang yang sudah menyala. Di atas batu arang itu sudah ada terasi yang memang digunakan untuk mengundang makhluk astral yang ada di sekitar. Anda paham? Sebelumnya Anda juga harus mengetuk dan membunyikan bonang dengan stik yang sudah Anda dapatkan. Anda harus bertahan di sana selama 2 jam. Kami berhak mendiskualifikasi Anda apabila pertama, Anda terlalu lama mencari benda yang kami minta dan melebihi waktu 15 menit. Yang kedua, Anda salah dalam membaca mantra dan kami beri kesempatan hanya 2 kali. Paham? Yang ketiga, apabila Anda menyerah. Anda paham semua peraturannya? Baik, sebelumnya saya akan mengaktifkan indera kepekaan yang Anda miliki. Anda siap? Ada, tarik nafas. Ya, bisa buka mata. Vero, Anda siap? Ini saya jelasin. Nah, ini jadi adaptasi. Jadi memang Vero sendiri juga sebenarnya sudah sensitif karena auranya ungu. Vero bisa jelaskan melihat seperti apa sosoknya? Takut. Nggak usah dilihat, lihat ke saya aja. Lihat sosok apa? Aduh, nggak tahu tadi aku lihat ada sosok hitam gede gitu. Ya, itu adalah salah satu penjaga yang ada di sini. Kembali lagi, Vero dalam menjalankan misi kan memang harus berinteraksi dengan dimensi mistik ya. Itu dia. Jadi jangan kaget apabila setelah diaktifkan itu memang seperti melihat ada sekelabat atau kadang-kala memang sosok gemeter kamu, sosok yang memang jelas sekali. Salah satu cara menghadapinya adalah jangan merasa bahwa itu sesuatu yang menakutkan, tapi langsung sebarkan bahwa sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Dan Vero harus ingat fokus menjalankan misi. Itu dia ya. Emang tadi Vero ngeliatnya di mana? Posisi di Ya pokoknya di Dengar ada suara ketawa nggak? Iya. Iya. Ada suara ketawa. Iya, pokoknya aku tadi lihat ada di sebelah sana aku lihat ada sosok gede hitam, terus aku dengar suara ketawa. Dalam menjalankan misi ini adalah fokus utama Vero adalah tugas-tugas yang diberikan Ghost Game. Bagaimana caranya menghadapi makhluk astral itu kembali lagi kepada Vero, karena ini adalah pengalaman pertama Vero berinteraksi dengan makhluk astral. Vero siap? Siap. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Assalamualaikum ya Allah. Jalannya gelap banget lagi. Orang kecil. Ayah. Assalamualaikum. Bakar. Baca mantra. Nyau daun kadidaran nimi in saring daya. Kamran.
bonang. Nyokan kahadirani ing sarong sadaya kaulun nu calik di goa gajah kanggo saya Assalamualaikum, jangan ganggu Vera ya. Vera takut banget ya, ada apaan sih? Jangan ganggu Vera. Ada putih-putih di sini. Ada pacar di sana. Kalau si Rahmatnya, apa yang membuat dia lakukan dia? Kalau diperkatakan sama laki-laki, dia akan selalu bertemu dengan peri. Jadi peri ini yang akan mengganggu peserta di laki-laki. Kalau di peserta perempuan, dia akan diganggu oleh sosok siluman. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada yang jatuh. Ini yang sebelah kiri gue nih, panas banget hawanya. Sebelah kiri lumayan. Tuh yang ini. Bang ya. Tuh ada mata kayak mata merah itu. Aduh, jangan diganggu ya. Jangan diganggu. Serem banget pokoknya tempat sini. Mau dinonaktifin dulu aja? Oke. Ya, tarik nafas. Pegang tangan saya.
aktifkan. Akan bisa ngeliat lagi. Oke, tenangkan dulu. Apa sebenarnya kondisi seperti apa makhluk astral yang ada di sekitar? Banyak banget ya. Bisa diceritakan, Vero? Kamu paniknya luar biasa. Kami di monitor pun juga ikut tegang karena khawatir kalau terjadi apa-apa. Dari ngambil mantra itu dengar suara-suara sebelumnya awalnya udah ditunjukin, tapi ya karena aku pikir tanggung, ya udah pas ya paling parah pas yang di sini ini nih aku lihat banyak banget. Masih ingat nggak apa saja yang dilihat? Aku pas ngeliat ke sana banget aku lihat ada pocong, terus suara. Kalau suara itu udah dari tadi. Terus di sana juga kayak ada suara. Aku nggak tahu. Pas aku habis mukul stick bonang itu deh, pokoknya aku ngerasa kayaknya pada datang semua. Itu berasa sekali ya. Terus aku tadi udah hampir mau pingsan, Tapi tapi sempat jatuh. aku tahan. Maksud aku mau ngelawan itu semua karena aku baca-baca dalam hati aku tahan. Tapi bagaimanapun juga, Vero, karena Anda menyerah, karena khawatir itu juga kondisi yang terlalu ekstrim. Mohon maaf, Anda tidak berhasil menjalankan misi ya. Tapi kami ucapkan terima kasih dan menyesal. Jangan, saya nggak ngapa-ngapain. Aku kalau apa-apa. Ada yang nimpuk. Ada yang nimpuk, jangan nimpuk apa? Apa itu putih-putih itu? Apa nih? Bangunin! Ya Allah, astagfirullahaladzim. Aku kuntilanak tuh. Ya Allah.